Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini akan membahas tentang sistem kontrol loop terbuka dan tertutup. Sekarang sistem kontrol loop terbuka. Sistem kendali loop terbuka atau biasa disebut dengan open loop control adalah sistem kendali di mana sinyal dari outputnya tidak mempengaruhi aksi dari pengendaliannya. Maksudnya adalah tidak ada proses membandingkan antara sinyal keluaran dengan sinyal masukan. Pada sistem ini tidak terjadi umpan balik antara sinyal keluaran dengan sinyal masukan. Nah, pada gambar diagram blok berikut dapat kita amati bahwa input yang berupa sinyal masukan selanjutnya diteruskan ke bagian kontroler. Pada bagian kontroler di sini terjadi proses pengendali dan pengatur. Kemudian pada elemen pengontrolan ini terjadi pengendalian dan pengukuran pada suatu objek atau biasa disebut dengan plan atau bagian yang dikendalikan atau proses. Selanjutnya di plan tersebut akan diteruskan untuk menghasilkan sinyal keluaran atau output. Demikianlah seluruh rangkaian proses yang terjadi pada sistem kendali loop terbuka. Jadi kita bisa lihat diagram bloknya yaitu ada input, kemudian ada controller, ada plan, kemudian ada output. Nah, contoh daripada sistem kendali terbuka, yang pertama sepeda motor, kemudian ada mesin cuci, kemudian ada lampu lalu lintas. Berikutnya adalah sistem kendali loop tertutup. Sistem kendali loop tertutup atau biasa disebut dengan closed loop control adalah sistem kendali di mana sinyal keluarannya sangat berpengaruh dengan aksi pengendaliannya. Sistem kendali loop tertutup ini merupakan sistem kendali umpan balik. Jadi bisa dilihat di sini ada input sebagai referensi, kemudian ada deteksi kesalahan atau error, ada kontrolernya, kemudian ada output. Jadi sebelum keluar atau sebelum ke output ada sinyal umpan balik ya. Nah di sini ada plus inputnya dan umpan baliknya adalah negatif. Ini dengan menggunakan penglihatannya seorang teknisi melakukan observasi terhadap alat ukur voltmeter untuk mengetahui berapa nilai tegangan dari keluaran generator tersebut. Jadi ada generator, ini mau diketahui berapa voltmeternya. Nah ini ada seorang operator yang mengobservasi berapa steam yang dibutuhkan untuk memutar generator. Nah, dari sini akan kelihatan berapa kesalahan observasi. Kemudian ada dua bentuk umum daripada sistem kontrol, yaitu tadi udah sistem kontrol jaringan terbuka atau open loop. Kemudian ada jaringan tertutup atau closed loop. Nah, ini bisa lihat diagramnya, jadi ada referensi, ada apa namanya masukan acuan. Kemudian dari masukan acuan ini ada controller. Kalau misalnya secara manual berarti menggunakan operator. Dari controller tersebut ada aktuator. Nah, dari aktuator baru ada plan, kemudian ada keluaran. Nah, untuk sistem kontrol open loop tidak ada umpan balik, tapi kalau untuk sistem kontrol closed loop ini ada umpan balik. Ya, jadi ada komparator, ada pembanding. Nah, ini contoh daripada sistem pemanasan air. Ini bisa kelihatan. Ini ada saluran uap panas, terus ada katup yang dikendalikan oleh seorang operator, kemudian ada saluran air pendingin. Jadi tangki ini diisi dengan air pendingin. Kemudian air pendingin ini akan dipanasi menggunakan saluran uap. Kemudian saluran air panas ini menggunakan termometer. Nah, kalau dibuat dalam bentuk diagram blok, ini suhu air panas yang diinginkan, kemudian ada kontrolernya itu operator, kemudian ada aktuator, satu plus tangan operator,
terus ada tangki air, ada suhu air panas sebenarnya. Ini juga sama, ini untuk level tangki. Jadi menggunakan operator kalau secara manual ya, sama tadi jadi operator sebagai apa namanya kontrolernya, terus ada aktuator, yaitu tangan dan katup. Kemudian ada tangki, terus ada tinggi permukaan air sebenarnya. Nah, kalau mau diganti dengan sensor atau otomatis, berarti operatornya diganti dengan controller. Kemudian ada umpan balik itu menggunakan sensor suhu atau transisi. Ini juga sama prototipe mobil robot. Nah, kemudian konfigurasi sistem kendali adalah suatu bagan sistem kendali yang biasanya terdiri dari diagram blok, titik penjumlah, tersamping pun dan titik cabang. Kemudian kalau bicara diagram blok atau kendali, konfigurasi itu ada diagram blok. Apa itu diagram blok? Adalah suatu gambaran hubungan sebab dan akibat suatu antara masukan dan keluaran suatu sistem. Biasanya kalau bicara diagram blok ada komponen. Nah, komponen sistem adalah elemen dari suatu sistem. Setiap elemen digambarkan dengan sebuah blok dan satu masukan dan satu keluaran. Kemudian kalau bicara diagram blok ada biasanya titik penjumlahan. Apa itu titik penjumlahan? Adalah titik di mana dua atau lebih sinyal bisa ditambahkan atau dikurangkan. Kemudian ada titik cabang, ada titik di mana satu sinyal dicabangkan menjadi lebih dari satu sinyal. Nah, ini kita bisa lihat sistem kontrol tertutup. Ya. Ini ada referensi, kemudian ini ada elemen. Kendali ada koreksi, terus ada sistem mediator, kemudian ada feedback. Ya. Nah, ini untuk diagram aljabar, diagram blok loop terbuka. Ini hubungan seri ya. Jadi kalau ada masukan, terus ada proses. Ini ada lagi proses kedua, berarti untuk mencari keluarannya berarti Q2 kali D1 kali X. Nah, ini dari gambar di atas bisa dibuat dalam bentuk lebih sederhana itu cuma satu blok, jadi G1 kali G2 ya. Nah, ini maka fungsi alinya C per R dari diagram blok di atas menjadi Q2 kali G1. Ini contoh berapa keluaran R dari contoh diagram blok berikut. Ya, kalau di sini ada hubungan seri dan paralel. Yang ini adalah hubungan paralel. Kalau ini ditambah, ini menjadi seri. Berarti Q1 dalam kurung ya 2 kali ya, ditambah Q3. Jadi kita bisa buat dalam bentuk ini. Disederhanakan berarti G1 dalam kurung kali ya. G2 ditambah G3 belas kurung. Jadi per H1. H1 ini adalah umpan balik. Berarti untuk mencari C-nya keluarannya berarti G1 kali dalam kurung G2 tambah G3 belas kurung kali R dibagi 1 dikurang G1 dikali dalam kurung G2 ditambah G3 belas kurung kali H. Nah, di sini kenapa dia minus? Karena di sini plus ya. Oke. Nah, ini juga tentukan nilai keluaran dari blok diagram berikut. Ini sama. Kalau ini angkanya berarti 3 ditambah, kalau misalkan kita harus menentukan dulu rumusnya. Nah, rumusnya itu ini. G1 kali tadi kan udah 2 ditambah G3. Kali R ya. Nah, sekarang kita masukkan nilai G1. G1 2 dalam kurung 3 tambah 5 belas kurung kali 2. Dibagi 1 ditambah 2 kali dalam kurung 3 tambah 5 belas kurung kali 7. Jadi 32 per 1 ditambah 112. Hasilnya itu 0,283. Jadi masukannya 2, keluarannya adalah 0,283. Nah, kemudian ini untuk umpan balik negatif ya. Ini kita bisa lihat rumusnya. Kalau ini plus minus berarti di sini plus. Jadi G kali R per 1 ditambah G kali keluaran. Terus untuk fungsi alinya berarti C per R ya. G dibagi 1 ditambah G kali. Nah, ini rumusnya untuk umpan balik positif. Tadi kan plus-plus berarti di sini minus. Ya. Oke. Ini juga udah pernah jelasin. Ini juga sama. Ini tinggal masukin nilainya.
Ini juga sama, berapa Y. Dari berapa keluarannya dari blok diagram berikut. Nah, kalau ini berarti dia hubungannya paralel. Ini bisa dilihat, jadi R1 ditambah 2 ya. Kemudian B ini adalah loop tertutup, berarti di sini plus minus, berarti sini harus plus. Kalau ini berarti plus plus, berarti sini minus. Oke, sama juga contohnya juga sama. Oke. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas secara mendetail contoh soal, atau barangkali ada pertanyaan silakan nanti bisa di WA atau lewat email atau lewat chat. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.